Assalamualaikum, salam dan bahagia. Halo, sahabat guru penggerak, berjumpa lagi bersama saya Hani Sadah, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Rembang. Berikut adalah tugas aksi nyata modul 3.2 bersama fasilitator Abdul Mujib dan pengajar praktik Mari Utami. Yuk kita belajar bersama. Tujuan aksi nyata ini adalah CGB mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Selamat berefleksi. Assalamualaikum, saat ini saya sedang berada di ruang kepala sekolah. Saya akan berdiskusi tentang aset atau kekuatan yang ada di SLB Negeri Rembang ini, yang nantinya akan kami kembangkan untuk proses pendidikan atau pembelajaran di SLB Negeri Rembang. Yuk ikuti keseruannya. Assalamualaikum Bu Mumpul. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini saya mau mengajak Ibu ngobrol santai nih Bu. Kita akan membahas aset atau kekuatan yang kita miliki di SLB Negeri Rembang ini untuk kemajuan pendidikan di sekolahan kita ya Bu ya. Jadi sekolahan kita ini gimana nih Bu tentang guru-gurunya, jumlah gurunya mungkin. Di SLB Rembang ini kan kita mempunyai 25 orang, baik guru maupun teknik yang lain. Dari guru itu beragam ya, dari ASN maupun yang non ASN. Begitu juga dengan teknik lainnya. Guru-guru di sini semuanya sudah S1, alhamdulillah sudah S1. Walaupun di sini rata-rata juga linier ya, maksud saya bukan hanya sesuai dengan PLB-nya, tetapi ada guru agama, bahkan ada guru seni. Nah, untuk guru-guru yang lain yang katakanlah belum linier, tetapi mereka sudah diuji ketangguhannya untuk memberikan pelayanan terhadap anak didik kami atau anak didik kita. Misalkan mereka itu selain sebagai guru kelas juga mempunyai kompetensi lain, yaitu misalkan keterampilan, di mana keterampilan itu diberikan pada anak pada kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Begitu Bu. Kemudian selain guru-gurunya, untuk aset yang lain yang sebagai SDM-nya itu adalah tentu saja muridnya. Nah, murid-murid di sini merupakan suatu aset karena mereka lah yang kita layani, kita didik, di mana mereka sebenarnya mempunyai, walaupun dia itu memang anak-anak yang istimewa, tetapi mempunyai bakat-bakat yang kita gali, kemudian kita kembangkan untuk selain untuk kemandirian mereka atau bahkan untuk terjun ke masyarakat bila kelak mereka sudah selesai dari sekolah ini. Itu tadi modal manusia ya Bu ya. Kemudian kita lanjut di modal sosial nih Bu. Modal sosial ini guru-guru kami itu mempunyai kegiatan, di mana itu kegiatan yang kita namakan dengan KKG, karena memang kita sebagian besar adalah guru kelas, sehingga kita mempunyai wadah KKG di mana mereka bisa berinteraksi baik sesama guru di sekolah kita maupun di sekolah lainnya. Gitu Bu. Iya, terus ini Bu membicarakan tentang modal sosial nih Bu ya. Tadi saya tuh sudah ngobrol santai juga sama wali murid Bu. Nah, mereka itu antusias sekali Bu. Jadi mereka itu kepengennya tuh diwadahin untuk dibentuk sebuah komunitas wali murid gitu Bu. Jadi nanti mereka itu kepengennya, aku punya keterampilan ini Bu. Mereka bercerita, aku bisa gini Bu, aku bisa ngerajut Bu, aku bisa jahit Bu. Gitu. Terus bikin kaset bisa Bu, bikin kaset, bisa bikin taplak meja dari kain perca gitu misalkan. Gimana kalau bikin komunitas yang saya kan gitu. Nah ini misalkan nih wali murid kepengen bikin komunitas nih Bu, daripada mereka nungguin di depan kelas ya. Dulu sudah pernah dibahas Ibu kan pengen memfasilitasi wali murid untuk
berkreasi supaya tidak menungguin anaknya ngobrol sendiri gitu nih Bu ya. Itu gimana Bu menurut Ibu? Boleh nggak Saya bikin itu komunitas? baik sekali, oke sekali. Selama ini kan mereka berkomunikasi sesama wali murid itu dalam suatu wadah di apa grupnya sendiri-sendiri di setiap kelasnya. Mungkin ke depan itu kita bisa membentuk grup, kemudian ya itu tadi yang mereka inginkan tadi, untuk menularkan keterampilan-keterampilan yang mereka miliki pada temannya, sehingga mempunyai nilai lebih lah, seperti nilai ekonomis, karena memang kan kalau orang tua kan memang keterampilannya sudah sudah lama dikuasai, sehingga memang sudah bisa membuat suatu produk gitu. Iya betul Bu. Jadi mungkin rencananya ke depan mungkin wali murid mungkin bisa izin untuk membuat komunitas ya Bu, kemudian bisa menggunakan aula ketika tidak digunakan untuk pembelajaran, melakukan aktivitas di sana. Kebetulan juga wali murid ternyata itu banyak yang bisa make up Bu, juga ada yang bisa ketoprak. Tadi kan saya ini Bu, saya tanyakan bakat-bakat yang dimiliki. Ya misalkan Bu yang bisa ketoprak bantu melatih murid-muridnya buat ketoprak gitu, atau misal ada kegiatan keluar, misal ada karnaval, bisa membantu mendandani kan. Kita jadi mempunyai kekuatan atau aset yang bisa kita manfaatkan, jadi tidak berbasis kekurangan terus kan, karena kita tidak mempunyai dana yang cukup atau yang lebih untuk membiayai make up. Mungkin orang tua bisa membantu dengan memake upi anak-anaknya gitu ya Bu ya. Iya. Saya senang sekali itu. Bu kalau memang bisa berjalan itu komunitasnya. Saya kira juga memang hal yang bagus sekali ya. Selain itu memang kan juga membantu, katakanlah membantu keuangan sekolah, walaupun sebenarnya ini dalam suatu kegiatan itu kan belum tentu kita bisa mengeluarkan anggarannya. Nah itu kan memang bisa katakanlah mendanai dari mereka sendiri. Jadi selain itu kan juga ini bisa collab dengan guru-gurunya untuk lebih lanjut dalam mengadakan misalkan suatu pagelaran sendiri di sekolah ini. Ketoprak gitu ya. Iya betul. Juga katakanlah nyambung lah dengan kegiatan-kegiatan yang ada di P5 ya, yang kita perlu gelar karya, katakanlah mempublikasikan apa sih yang sudah diberikan dan ini loh hasilnya. Jadi orang tua bisa masuk dalam kegiatan tersebut. Tadi juga sudah ini sih Bu mengkomunikasikan, jadi misalkan ada karyanya ini Bu, kita minta meja sendiri kayak gitu. Kalau ada ulang tahun SLB misalkan gelar karya, jadi ada karya-karyanya wali murid yang menunggui gitu, atau misalkan menampilkan pagelaran ketoprak antara guru kolaborasi sama murid sama wali murid gitu kan, sepertinya menarik ya Bu ya. Kemudian kita lanjut ya Bu ya, yang di modal politik Bu. Ini kalau politik ini sebenarnya Kak, saya agak-agak ini ya. Soalnya kalau politik itu pasti pikiran kita untuk ini, sementara kita kan memang ASN ya, jadi memang harus netral. Tapi kan memang tidak itu maksudnya arahnya nggak sana. Jadi selama ini kita itu memang juga sudah membangun atau mengadakan hubungan yang baik dengan dinas-dinas atau masyarakat di luar. Misalkan itu kita sudah mengadakan MOU atau kerjasama dengan misalkan puskesmas, kemudian dengan rumah sakit ataupun dengan kepolisian, di mana kita mempunyai timbal balik yang saling menguntungkan lah. Kita diberi pelayanan, bahkan kita juga memberikan apa yang kita bisa dan memang diperlukan di pihak lain atau di instansi lain. Misalkan karena kita memang di sini adalah sekolah luar biasa, di mana kita itu guru kita kan ada yang mempunyai keahlian untuk menerjemahkan dari bahasa ke bahasa isyarat itu. Nah seperti itulah kerjasama yang kita adakan dengan pihak lain begitu. Kemudian Ibu, model agama dan budaya ini Bu, yang di sekolah kita nih, kekuatan atau asetnya ini Bu. Iya, sebagian besar di sini kita mempunyai agama adalah agama Islam Muslim ya, terutama Muslim.
tetapi juga ada sih yang selain non muslim. Nah itu keberagaman itu justru merupakan kekuatan bagi kita. Jadi kita memang sudah menerapkan atau iya mendidik anak-anak dengan toleransi yang baik, sehingga tidak perlu apa ya namanya, tidak perlu memberikan orang yang dari kalangan minor itu menjadi tersendiri, bukan, tapi kita tetap mengadakan kerjasama dalam mengelola maupun bergaul pada sekolah di sini. Iya Bu, ini apalagi mau bulan Ramadan ya Bu ya? Iya betul. Iya. Biasanya kita itu kalau bulan Ramadan, baik itu anak-anak yang muslim maupun non muslim sekalipun, mereka juga ikut melaksanakan, bukan ikut puasanya, tapi kita mempunyai event, mempunyai kegiatan. Biasanya kita mempunyai bagi-bagi takjil atau kegiatan yang lainnya. Kalau bagi takjil kan memang sore, sehingga memang kegiatan itu ya untuk sekolahan, dari sekolahan. Tapi kalau kegiatan Ramadan sendiri biasanya kita isi dengan dengan kegiatan Ramadan, misalkan pesantren kilat atau semacam itulah. Di samping itu, selain bulan Ramadan kemarin ini kan habis Isra Mi'raj, juga kita juga merayakannya itu di sekolah gitu, dengan mengundang kiai atau ustadz dari luar begitu. Nah ini Bu, membicarakan tentang pembagian takjil nih Bu. Ya, tadi tuh saya juga sempat komunikasi dengan wali murid. Ternyata wali murid itu kepengen sekali dilibatkan gitu. Tapi saya tadi mengkomunikasikan kalau bisa ini Bu berupa produk gitu loh. Jadi nggak berupa uang, karena kita kan emang nggak boleh narikin ya. Jadi berupa barang. Kemudian bilangnya gini, Bu, boleh nggak Bu masak di sekolahan? Misalkan kita punya kacang hijau, nanti dimasak bareng-bareng, boleh Bu gitu kan. Jadi nanti kalau diperbolehkan mereka menyumbangkan makanan, mungkin waktu kita akan mengadakan pembagian takjil mungkin bisa dikomunikasikan ke wali kelasnya masing-masing ya Bu, grup kelompok nanti biar bisa menghandle. Kalau selama ini kan emang rata-rata katakanlah membuka donasi itu terbatas dari kita dari guru dan karyawan, tapi tidak menutup kemungkinan dari anak-anak gitu kan, dari anak-anak yang sebenarnya adalah anak-anak kan dari orang tuanya. Boleh saja kalau mereka mau memasak atau memang langsung menyumbang barang yang sudah jadi dan kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, ya alhamdulillah sekali. Jadi memang kita harus mengajarkan pada anak-anak untuk selalu peduli terhadap orang lain atau orang yang membutuhkan. Gitu. Kemudian nih Bu, lanjut di modal fisik nih Bu. Modal fisik ini kan kita sudah ini ya Bu, bangunannya juga sudah bagus nih. Kemudian kita punya lahan sedikit ya kayaknya Bu di belakang itu. Gimana rencananya ke depan ya Bu, mungkin bisa dimanfaatkan? Kalau selama ini kita selalu mengeluhkan kurang lahan, kurang ruang, kurang dengan tapi ini jauh lebih bagus daripada yang sudah berkembang ya memang, karena kita mempunyai bantuan dari pemerintah langsung untuk memegahkan gedung ini, tempat ini mengembangkan dengan lebih baik. Memang kalau dirasa kurang, sangat kurang kita, karena memang belum mempunyai ruang-ruang yang memang kita butuhkan. Nah, kita kan punya ya, tadi sudah dengan utarakan kalau kita mempunyai lahan di sana. Kadang-kadang itu lahan-lahan masih tidur karena memang kita belum sempat memanfaatkannya. Kedepannya saya berkeinginan untuk membangun untuk tempat anak-anak untuk berlatih bola boce. Tetapi memang lahan itu bentuknya kan sempit. Tapi nanti kita atur, selain untuk lapangan bola boci, nanti mungkin bisa kita gunakan untuk membuat semacam menanam tanaman yang katakanlah kalau tidak langsung tanam di tanah, ya kita dengan polybag maupun dengan hidroponik atau aquaponik, sehingga dengan lahan yang sempit
bahkan di teras-teras kita sebenarnya kita juga bisa mengembangkan atau menanam sesuatu, misalkan sayuran atau apa yang bisa menghasilkan, atau paling tidak kita bertambahlah oksigen yang harus kita yang akan kita hirup di sini, sehingga sekolah ini bukan hanya hijaunya bukan berasal dari catnya, tapi memang berasal dari alam. Jadi rindang gitu ya Bu. Iya. Jadi sekolahnya juga menjadi sekolah yang menyenangkan karena banyak ditumbuhi oleh tanaman. Iya, Kemudian betul. selanjutnya Ibu kita mengarah ke modal lingkungan dan juga modal finansial. Jadi SLB ini terletak di pesisir pantai utara Laut Jawa. Iya. Ibu. Lingkungan ini tentu saja mempengaruhi corak atau apa yang harus diberikan layanan terhadap anak-anak ya. Kalau kita akan menyesuaikan dengan lingkungan itu, karena di sini adalah kota pesisir, ya alamnya itu yang kita manfaatkan atau yang kita kembangkan untuk tentu saja untuk memberikan kepada anak. Misalkan di sini kan namanya daerah pesisir, itu tentu saja menghasilkan ikan dan biota lainnya. Nah, di situ misalkan disambungkan dengan kegiatan yang ada di sini, misalkan nanti keterampilannya buganya itu berbahan dasar dari lingkungan. Itu misalkan di sini juga kan karena daerah Rembang ini kan memang penghasil kawis ya. Iya. Jadi kita membuat suatu produk, misalkan kawis itu yang sudah melegenda di sini adalah sirup kawis. Tetapi kita mencoba suatu terobosan di mana kawis itu dijadikan bahan dalam hal ini adalah membuat kue-kue itu yang berbahan dasar atau yang berasa dengan rasa dari kawis. Kemudian kalau untuk ikannya mungkin kedepannya anak-anak kita latih untuk membuat misalkan sambal yang bahannya diambil dari ikan tersebut. Misalkan abon tekdo atau apa itu kan bisa dikemas ya Bu. Iya, bisa dikemas dan bisa untuk mengembangkan kewirausahaan di sekolah ini. Kemudian Bu, yang terakhir finansialnya sekolah kita ini berasal dari mana ya Bu? Finansial sekolah ini adalah kita itu bersumber hanya dari untuk saat ini memang dari negara ya, dari negara. Kita hanya sampai saat ini yang kita kelola adalah dari negara yang berupa BOS dan BOP. Memang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, di mana kita itu mendapatkan anggaran atau anak-anak itu mendapatkan bantuan yang namanya bantuan Banbel itu, tetapi saat ini sudah di-cut, sudah tidak ada lagi. Tapi kita memaksimalkan keuangan yang dari BOS dan BOP. Banbel dipotong tapi kita mendapatkan lebih dari BOS kita naik ataupun BOP kita naik. Nah, untuk yang dari masyarakat itu memang kita sampai saat ini belum diperbolehkan untuk katakanlah iuran dari anak-anak itu memang sangat tidak boleh, dan kita tidak akan melakukan itu. Karena apa? Karena di sini anak-anak luar biasa di sini kebanyakan memang dari ekonomi yang menengah ke bawah. Jadi kalau untuk memberatkan orang tua untuk itu jelas tidak mungkin. Anak-anak bisa datang ke sini itu sudah karena kita kan SLB kita dengan sekolah dengan tempat tinggal anak-anak itu jauh, sehingga mereka harus mengadakan anggaran untuk naik angkot, untuk transport mereka harus dari mereka sendiri. Dari itu saja kadang-kadang orang tua yang katakanlah tidak mempunyai uang untuk mengantar anak ke sekolah, karena kan anak-anak kan kebanyakan anak-anak yang belum mandiri. Jadi untuk berangkat sekolah sendiri ini harus diantar dengan orang tua. Dengan orang tua kan berarti ada dua pengeluaran, untuk anaknya sendiri dan untuk bayar orang tuanya. Seperti itu. Kemudian
dari dana-dana yang dari negara itulah yang untuk mengembangkan sekolah ini, baik fisiknya maupun untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Itu yang kita kembangkan, untuk yang kita olah, kita kelola untuk memperbesar, memajukan sekolah di sini. Seperti itu. Keren sekali. Terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah berkenan berdiskusi mengenai aspek atau kekuatan yang ada di sekolah ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kemajuan dan perkembangan sekolah kita. Iya. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Sobat CGP, hari ini saya bersama dengan Bapak Ibu Guru hebatnya SLB Negeri Rembang akan membahas tentang aset atau kekuatan yang dimiliki oleh SLB Negeri Rembang. Yuk kita ikuti. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, hari ini saya akan mengajak ibu hebat mengobrol santai tentang aset atau kekuatan yang kita miliki di SLB Negeri Rembang, sekolah kita tercinta ini ya. Sebenarnya perkenalkan, di sini ada Bu Enda selaku wakil kesiswaan, kemudian ada Bu Gani selaku aset sarana dan prasarana, kemudian ada Bu Ucan selaku wakil kesiswaan, dan juga ada Pak Wahyu selaku tim dari kurikulum. Ya, hari ini kita akan membahas tentang aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah kita. Ya, Ibu, Bapak Ibu, aset yang kita miliki ini, kita memiliki kepala sekolah, kemudian kita juga memiliki 24 karyawan. Iya, sama karyawan 24. Karyawan jumlahnya satu. Karyawan Pak Teddy sama Pak Joko. Kita punya 2 karyawan dan juga memiliki 22 guru. Total keseluruhan 25. Kemudian lulusannya yaitu rata-rata S1, yang lulusan SMA hanya 1, yaitu penjaga sekolah. Kemudian kita membahas yang modal sosial. Kita sudah mengikuti ada kegiatan apa Bu Chan di kurikulum? Di kurikulum sudah ada program mengenai kemarin yang kita telah adakan, itu IHT parenting yang bekerjasama dengan kesiswaan. Selain itu juga nanti kedepannya ada KKG, kumpulan guru-guru itu nanti di sekolah. Kemudian selain itu juga ada IHT tentang IKM. Selain itu juga nanti kedepannya ada IHT terapi, nanti dengan bekerjasama juga dengan kesiswaan. Juga ada IHT keterampilan. Kegiatan IHT parenting kemarin kita juga mengajak wali murid ya. Betul. Ya, mengajak wali murid. Jadi kita di sana membahas tentang pola asuh muridnya yang sudah kami jalankan. Kemudian kebudayaan dan budaya agama di sekolah kami. Sekolah kami ini memiliki ragam budaya. Salah satunya juga ada yang beragama Kristen ya Pak Wahyu. Iya, Ada yang beragama Kristen, sehingga di sekolah kami menerapkan toleransi yang tinggi terhadap murid-murid yang berbeda agama. Kemudian tentang budaya ini, kita pernah mengikuti kegiatan budaya di 17 Agustus ya. Ya, karnaval. Gimana? Mungkin ada yang mau menjawab. Setiap tanggal Agustus mungkin dari kita mengikuti kegiatan kegiatan sekaligus biasanya hari kaki itu satu itu melakukan kawan budaya sebagai jalan Rembang, dan kemarin juga kita mengikuti budaya di Lasem itu fashion show, terus yang ada di pasar Budo.
Kemudian untuk fisik, modal fisik yang ada di sekolah, Bu, mungkin bisa menjelaskan kita punya apa aja di sekolah kita? Kita punya sebenarnya banyak, tapi juga mungkin ada kekurangan sedikit ya, tapi memang sudah, kalau saya lihat sudah bagus ya, ruangan kelasnya sudah tertata dengan rapi, ada ruang terapi, ruang OM itu juga kita punya, ada musola, lapangan upacara, kita juga sudah punya aula, dan nanti kita akan diperbaiki lebih bagus lagi. Kita juga punya komputer yang bisa digunakan. Ruang keterampilan kita juga punya. Ruang keterampilan juga. Kemudian kita lingkungan kita itu di wilayah Rembang Kota, tetapi berpepeten dengan sawah di sebelah utara. Sebelah utara kita ada sawah warga. Kemudian finansial kita dibiayai oleh BOP dan juga BOS. Kemudian kita membahas santai nih, model atau aset yang kita miliki nih. Saya mau tanya sama kesiswaan nih tentang rencananya nih. Mungkin ada kegiatan yang akan dilakukan seperti kegiatan di modal yang kita miliki, di modal keagamaan atau modal kebudayaan yang kita miliki nih. Mungkin kesiswaan bisa cerita apa yang akan kita lakukan ke depannya dengan modal yang kita miliki ini. Oke, saya bagian dari kesiswaan. Waktu yang akan kita lakukan, kegiatan yang akan kita lakukan saat ini yang mendekati adalah Ramadan. Biasanya kalau di sekolah kita kan mengadakan buka bersama, itu udah terjadwal, dan untuk mengikuti beberapa kegiatan budaya ya, seperti memperingati hari lahir hari Kartini seperti itu, atau mungkin event-event tertentu untuk acara keluar dan kegiatan sekolah yang lain seperti kegiatan sekolah dan outing kelas gimana sesuai dengan kita tentukan temanya seperti itu. Berarti rencananya nih bulan Ramadan ini sebentar lagi ya, bulan Yang depan mendekati ya. Ramadan. Itu rencananya dari pihak sekolah gimana untuk yang kegiatan Ramadan ini? Biasanya kita mengadakan buka bersama, terus adakan bagi-bagi takjil untuk di wilayah lingkungan sekolah. Kemudian kita di jalan raya, itu kan kita di jalan raya kan sekolahnya, harian kita bagi-bagi takjil bersama anak-anak. Rencananya nih harinya hari apa ya? Untuk hari itu kemarin kita jadwalkan untuk hari Jumat. Hari Jumat kita setiap minggu mengadakan kegiatan buka bersama dan berbagi takjil. Mungkin juga bisa mengadakan acara Pengajian, Jumat pengajian, mengaji iya. gitu ya. Jadi setiap Jumat anak-anak pakai busana muslim ketika Bilang gitu Oh iya, sambil bilang gitu. Iya, belum menggunakan ya? Iya, Zaman kan cuma biasanya kan kemarin yang puasa selalu ada makan iya, mungkin ada bisa sih itu dilaksanakan. mana buka sesuatu. Kemarin Kemarin judulnya itu Jumat mengaji ya. Iya, sudah dibahas untuk masalah rencananya itu tercatat nanti ada di buku catatan itu. Di situ nanti bisa bekerja sama dengan guru agamanya, atau bisa kolab dengan kiai-kiai atau ustadz dari luar sekolah ya. Karena wilayah Rembang juga banyak pondok pesantrennya yang bisa kita jadikan modal atau kekuatan kita untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif guna memaksimalkan potensi yang dimiliki anak-anak kita. Kemudian nih rencananya juga nanti kan ada class meeting ya. Kalau setelah tes semesteran, Iya. nah Nanti ini bisa semester kita dua. bahas juga ya di sini ya. Bulan modal yang kita miliki ya. Iya, betul. Nanti kurang lebih kalau ikut masa jeda ya, kelas meeting atau masa jeda yang dari semester kemarin itu paling enggak kita ada lomba-lomba yang berkaitan dengan anak-anak dengan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Kayak kemarin kita juga ada lomba pecah Permainan ataupun dengan keterampilan kulit halus yang mengenai itu. Ya, ada jahit juga, masak juga ada itu, dan banyak lagi lah. Kurang lebih nanti kosmiknya seperti itu. Terus selain itu juga kita ada ini gelar karya yang berkaitan dengan pilihan itu. Nah nanti rencana juga itu akan diadakan insya Allah setelah semesteran. Jadi setelah
juga menjelaskan kira-kira nih potensi anak nih yang bisa ditampilkan pada saat gelar karya nih. Biasanya kita kan juga ada keterampilan yang mengenai untuk tetap muka, melukis, dan kemarin itu kita kan menggunakan IKM ya, proyek IKM itu kita akan mengeluarkan atau istilahnya itu memamerkan hasil berkebun anak selama semester ini kita tampilkan di bazar tersebut. Itu kemarin itu kita proyek untuk IKM itu temanya adalah menanam empon-empon ya gitu. Yang kemudian dijadikan jamu Dan kewirausahaannya dapat ya. Kemudian yang keseniannya ada Pak Wahyu mungkin bisa menjelaskan kesenian yang bisa kita tampilkan waktu gelar karya ya. Waktu gelar karya rencananya nanti ada dari lukis maupun praktek di lapangan itu, jadi anak-anak itu di satuan tempat mereka mempraktekkan cara melukis, terus anak-anak yang menari. Dari kemarin sudah ada beberapa latihan dari ekstra kurikuler menari, lalu juga ada nanti menyanyi dan lainnya. mungkin Bu Gani bisa menambah punya ide apa nih buat gelar karya nanti ini? Halo. Nah, kita kan punya tanaman-tanaman itu ya yang program proyek kelima itu ya, tanaman toga mungkin bisa ditampilkan atau gimana ya Bu ya? Bisa itu dengan hasil yang anak nyance juga itu juga bisa di iya ini kan yang kemarin untuk anak C itu kan kita membuat pot dari barang bekas itu juga sudah jadi atau bisa dipamerkan di gelar karya. Saya boleh bertanya nggak Bu tentang fisik nih, modal fisik nih? Kayaknya kita punya sedikit tanah kosong di belakang ya Bu ya? Ya, itu rencananya kemarin ingin dibuat seperti kebun hidroponik, tapi memang kita terkendala oleh dana. Iya. Nanti akan nanti ya mungkin sembari menunggu biaya yang belum turun, mungkin kita bisa memanfaatkan dengan kekuatan atau aset yang kita miliki mungkin Bu, mungkin dari botol-botol bekas atau perahu-perahu bekas bangunan atau gimana mungkin ya Bu ya, bisa ya nanti coba kita gali lagi kekuatan apa yang kita miliki, mungkin sisa-sisa bangunan yang kemarin kita buat sendiri begitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah menemani saya ngobrol santai mengenai aset atau kekuatan yang kita miliki di sekolahan. Semoga nanti di kehidupan pendidikan kita kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum, halo Sobat CGP. Saat ini saya sedang berada di kelas anak-anak luar biasa, anak-anaknya SLB Negeri Rembang bersama anak tunanetra dan juga anak tunagrahita. Di sini nanti kita akan berbincang santai tentang aset-aset atau kekuatan yang dimiliki oleh diri mereka sebagai seorang murid dan nantinya mereka ingin dikembangkan seperti apa. Yuk ikuti keseruannya. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah anak-anak sudah sehat semuanya ya. Ini lagi musim penghujan jadi harus jaga diri baik-baik ya. Ayo kita ngobrol santai nih anak-anak tentang aset yang kita miliki, kemampuan atau kekuatan yang kita miliki yang nantinya bisa kita kembangkan di sekolah yang kita tercinta ini. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Karissa dulu, bisa bercerita ke sahabat CGP. Perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan diri, nama saya Karissa Kusumani Asih. Kelas berapa Mbak Karissa? Saya kelas 6 SD. Oke, Karissa memiliki kekuatan apa nih yang ingin dikembangkan oleh sekolah? Aku sih lebih ke nyanyi sih, terus sekarang aku juga mulai belajar piano gitu, belajar ingin lagu-lagu gitu. Sudah bisa itu pianonya? Ya alhamdulillah sudah bisa beberapa lagu. Ini juga baru belajar lagu baru lagi. Oh berarti Karissa ini di rumah les gitu ya? Les musik gitu ya? Manggil. Manggil les musik, nggih.
Mbak Karissa ini dia itu juara nasional, juara 1 tingkat nasional ya, tingkat se-Indonesia Raya, alhamdulillah, juara menyanyi, suaranya bagus sekali. Kemudian Bu Hani mau lanjut tanya, mungkin mic-nya bisa dialihkan ke teman yang lain. Siapa ini? Mana? Kemudian nih Bu Ani mau lanjut ke Mas Vano. Halo Mas Vano, bisa memperkenalkan dirinya, namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Muhammad Arifin Seno. Dipanggil? Dipanggil Dipanggil Vano. Ya, kelas berapa ya Vano ya? Kelas 6 SD, sebentar lagi mau lulusan nih. Mas Vano ini mempunyai bakat apa yang terpendam di dalam dirinya, kemudian kepengen dikembangkan di sekolahan ini? Saya pengennya seperti Kansa. Saya mau mengembangkan les musik seperti Kansa. Oh, jadi Mas Vano ini di rumah sudah les musik ya? Di rumah sudah les musik dan pengen dikembangkan di sekolahan, betul? Akhirnya nanti saya ya nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Kemudian ini kita ada juga Mbak Cahya. Halo Mbak Cahya. Halo. Halo Bu, dilepas biar tahu. Oke, cantik sekali Mbak Cahya. Ini anak tunagrahita kelas berapa Mbak Cahya? Kelas 6 teman-teman. Oke, Mbak Cahya ini punya kemampuan apa sih yang ingin dikembangkan? Bisa apa Mbak Cahya? Oh, bisa nari Mbak Cahya. Oke. Jadi modal dasarnya dia sebagai murid di SLB ini, dia memiliki bakat menari ya, meskipun memiliki hambatan berpikir, tapi Mbak Cahya ini pandai sekali menari. Iya betul? Betul sekali. Kemudian lanjut lagi, ini di sini juga ada 2 anak-anak hebat, anak-anak tunanetra, yaitu yang pertama ada Mbak Febri. Halo Mbak Febri. Kemudian ada Mbak Cinta. Mbak Cinta. Halo. Halo ya, Mbak Cinta ini kelas berapa ya? Kelas 2. Kelas 2. Kalau Mbak Febri kelas? 1. Mbak Febri kelas 1, Mbak Cinta kelas 2, kelas tunanetra. Ya, betul? Ya. Mbak Cinta sama Mbak Febri mungkin bisa bercerita. Mbak Cinta sama Mbak Febri punya bakat apa nih yang pengen dikembangkan di sini? Bisa apa? Nyanyi? Bisa. Oh, bisa nyanyi. Oh, bisa nyanyi. Kepengennya dikembangkan nyanyi. Kemudian Mbak Cinta sama Mbak Febri bisa apa namanya? Kiroah enggak? Bisa ngaji enggak? Bisa. Belum. Oh, belum bisa, ya, belum bisa. Nah, di sini sudah ada guru mengaji untuk anak-anak tunanetra. Mengajinya memakai Al-Quran Braille, nggih. Mungkin mereka masih belajar huruf hijaiyah. Nanti mungkin kedepannya mereka akan dilatih untuk olah vokalnya. Begitu ya anak-anak. Kemudian di sini juga ada Mas Fahri. Halo Mas Fahri. Dada, coba tangannya, mana tangannya? Diangkat ke atas tangannya. Oke, dada bisa? Bisa dada? Oke, Mas Fahri ini juga anak tunanetra. Kelas berapa Mas Fahri? Kelas 2. Mas Fahri ini mempunyai kemampuan apa ya? Oh, bisa menyanyi juga nih. Anak-anak tunanetra memang memiliki kelebihan dalam olah vokal atau menyanyi. Mungkin nantinya dari pihak sekolah bisa mengarahkan di seni musik, seni vokal, ataupun di kiroah. Ya, jadi maaf. Jadi yang diinginkan Mas Vano sama Mbak Cinta ini yang sudah mulai belajar menggunakan alat musik, kepengennya bagaimana untuk dikembangkan di sekolahan ini? Ya, itu seperti kayak ada khusus Ya. dalam musik, menyanyi, kayak musik mungkin piano bisa, mungkin organik juga bisa. Oh, gitu ya. Jadi Mas Vano ini kepengen ada kayak semacam ekstrakurikuler musik, di mana kita mengundang guru musik dari luar dan mengajar mereka alat-alat musik dan juga olah vokal. Ya, Mbak Cinta, apakah setuju atau mau bicara lagi? Setuju. Oh iya, Mbak Cinta di situ setuju ya, Mbak. Kalau Mbak Karissa gimana nih, Mbak Karissa? Aku setuju. Terus mau ngomong apa lagi? Kepengennya gimana nih?
ekstranya diadain lagi atau gimana? Ekstra vokalnya tadi kan sudah lama nggak ada ya olah vokalnya ya. Gimana? Pengen diadain lagi? Ya, ya. Oke. Oh, Mbak Cinta kepengen diadain lagi keterampilan ekstra vokal yang memang agak vakum ini ya, belum bisa terlaksana lagi. Dan juga Mas Rifki kepengennya ada keterampilan musik di sekolahan ya begitu. Terus kepengennya apa lagi nih yang untuk sekolahan kita, untuk kemajuan sekolahan kita, kepengennya apa nih? Cuma itu aja? Ya nggak tahu. Gimana? Sudah ada? Rusak ya. Dan juga belum ada guru khusus ya. Yang mungkin saya minta YouTubernya ya. Harapannya Mas Vano kita punya guru musik ya, amin. Kita berdoa ya. Dan juga apa? Dan juga keyboard di sekolah Oh, keyboard yang rusak biar bisa diperbaiki ya, dibelikan dulu. atau dibelikan baru. Berani nggak ngomong sama kepala sekolah? Nggak berani nih Bu. Ya, jadi Bu kepala sekolah, Mas Vano kepengen keyboard yang rusak diperbaiki begitu. Iya. Nah, nanti kita bahas bersama ya dengan Ibu Kepala Sekolah. Nanti habis ini Bu Ani sama Bu Kepala Sekolah ngobrol santai juga mengenai aspek yang kita miliki dan perlu kita kembangkan. Baik anak-anak, demikian perbincangan kita mengenai aset ya, modal diri kita sebagai manusia yang sudah kita bicarakan santai di kelas. Demikian Bapak Ibu CGP ngobrol santai saya bersama anak-anak hebatnya SLB Negeri Rembang. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Dadah dulu. Dadah. Dadah Mas Wari. Oke. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Saat ini saya sedang berada di SLB Negeri Rembang bersama wali murid, ibu-ibunya anak-anak hebat yang sedang menunggu anak-anaknya di sekolahan. Saat ini kami akan ngobrol santai membahas aset atau kekuatan yang kita miliki di SLB ini untuk nantinya kita kembangkan untuk proses pembelajaran anak-anak kita yang lebih baik lagi. Mari kita simak bersama. Jadi ibu-ibu gimana nih? Ada yang mau disampaikan nih? Sebenarnya sekolahan kita ini punya aset apa ya yang bisa kita kembangkan? Mungkin ada yang mau ngobrol, perkenalkan dulu. Perkenalkan saya Linda, ibu dari anak Cinta. Kelas berapa Bu? Kelas 9C gitu. Kelas 9C ya. Saya sebagai wali murid dan mungkin mewakili teman-teman semua ini, alangkah baiknya kalau untuk kedepannya itu anak-anak yang C itu memang secara akademik tidak bisa diandalkan gitu. Kalau kita kan punya lahan kosong yang ada di belakang. Bagaimana baiknya kalau anak-anak kita ajari untuk bercocok tanam, yang misalnya yang yang sederhana saja lah, kita bawa bibit dari rumah, misalnya cabai yang disemai sendiri, nanti dibawa ke rumah ke sekolahan, kita ajari anak-anak untuk bercocok tanam, dan nanti selain cabai misalnya seperti tomat atau sayur-sayuran yang mudah tumbuh dan nanti hasilnya bisa kita manfaatkan untuk kita semua. Misalnya syukur hasilnya banyak, jadi dari kita untuk kita, dan manfaatnya juga untuk anak-anak semua. Selain menghasilkan kehidupannya,
menghasilkan uang misalnya, juga melatih keterampilan di di bidang yang lainnya selain akademik. Nah, kan Bu. Ya, terima kasih Bu siapa tadi? Beda. Bu Indah, bagus sekali. Mungkin ada yang mau nambahin. Tadi katanya bercerita kepengen Bu ngadain kegiatan buat kita ya Bu, biar bisa menghasilkan atau gimana nih? Nah, itu boleh diobrolin di sini. Itu juga termasuk aset nih. Aset itu aset modal manusia. Jadi kita manusia kan punya SDM, punya kelebihan yang mungkin ibu-ibu juga punya, yang guru-guru juga nggak tahu mungkin ya. Mungkin kelebihan itu bisa kita manfaatkan untuk anak-anak kita juga, anak-anak di SLB juga. Mungkin bisa dimulai dari siapa mau ngobrol. Ibu jangan punya pikiran apa nih Bu? Aku punya keterampilan ini ya, misalkan gimana? Atau kita dimodalin apa? Agar kalau dimodalin ini sulit ya Bu ya. Atau kita manfaatkan yang ada di sini mungkin Ibu. Coba Ibu ngobrol dulu. Cerita tadi kepengennya gimana tadi? Oh, sama bahasa Jawa nggak apa-apa. Tapi fasilitator saya dari Kalimantan Bu. Guru saya dari Kalimantan juga nggak mudeng bahasa Jawa. Iya nanti saya tulis di bawahnya nggak apa-apa. Iya. Pas nunggu anak nanti nih Pas nunggu anak ini buat ibu-ibu di sini nunggu anak nggak ada jenuh kegiatan. di sini ya, nggak ada kegiatan. Pengennya ini ibu-ibu dikasih kegiatan apa gitu supaya tidak jenuh. Kepengennya ibu apa ini? Rumahnya jauh ya, Oh nggak apa-apa. iya benar. Mani-mani. Nah, di sekolahan kita ini ada mesin jahit banyak ya Bu. Ini anak-anak juga kan baru membuat tote bag yang nantinya akan dilukis oleh kelas lukis nggih. Mungkin Ibu bisa ikut nimbrung gitu. Bu, aku ikut nimbrung Bu, aku bisa jahit nih, ada mesin jahit. Gimana kalau aku juga ikut ngajarin anak atau ikut membantu anak membuat tote bag, jadi cepat. Ini alhamdulillah banyak sekali pesanan Bu. Nggih, jadi anak-anak jahit sendiri kemudian diserahkan ke anak lukis buat dilukis begitu. Mungkin Ibu bisa koordinasi sama Bu Erin mungkin nanti, atau nanti saya sampaikan Bu, kalau misalkan orang tua aku pengen ikut nimbrung dijahit gimana gitu ya. Jadi kita manfaatkan SDA yang ada di sini. Mungkin Ibu gimana nih? Ya, itu tote bagnya itu kita yang bikin misalnya Bu, nanti finishingnya anak-anak untuk yang sabunnya, gambarnya atau apanya itu nanti anak-anak kita bantu-bantu untuk bikin tote bagnya. Nanti finishingnya ke anak-anak. Daripada kita di sini nganggur ya Bu. Iya, sebentar lagi kan juga mau ada gelar karya Bu. Nanti gelar karya itu kayak pameran gitu nggih. Hasilnya karya anak-anak. Mungkin juga bisa ditampilkan hasilnya karya ibu-ibu yang menunggu ya. Nah, itu nanti ya dibikin serta, nanti ada yang mengelola bagian penjualannya gimana. Nanti uangnya dikelola lagi buat apa. Kalau di SLB kan hasilnya kan dikelola buat beli cat, buat beli bahannya gitu kan. Macam gitu dibikin namanya seperti sebuah komunitas wali murid. Bagus sekali itu. Kalau komunitas wali murid ini nanti masuknya di modal sosial. Jadi kita punya modal sosial yaitu wali murid nih, yang berkoordinasi, saling berkumpul, saling menguatkan, misalkan membuat sebuah keterampilan yang nantinya pada saat anak-anak gelar karya bisa minta meja sendiri gitu ya buat hasil karya gitu ya. Kita punya seperti itu, nanti hasilnya juga untuk anak-anak kita Bu. Kalau sekali misalkan bisa jahit Di rumah juga bisa ngajari anaknya gitu. Oh iya, ditularkan ke temennya. Jadi setelah ditularkan ke temennya nanti di rumah bisa ngajarin anaknya juga. Bagus sekali Bu. Nanti saya sampaikan ke kepala sekolah, misal Bu, kita buat komunitas wali murid. Iya. Biar tidak menganggur tenaga. Banyak hibahnya. Kemarin sudah saya bahas sih sama ini kepala sekolah, karena kepala sekolah juga kepengen ini, misalkan keterampilan buat manik-manik gitu sih. Arahnya sih ke manik-manik, nggak tahu kalau gitu ternyata ada yang bisa jahit, Sebenarnya banyak Bu. Sebenarnya banyak kita itu yang bisa punya. pakai Ibu biar suaranya masuk. Nah, sebenarnya itu ibu kita itu banyak yang punya talenta Bu. tapi karena mungkin tidak ada yang memfasilitasi belum tergali. Kadang-kadang masih ada yang malu-malu Bu.
punya keahlian tapi diam-diam. Misalkan ada yang punya keterampilan nari mungkin Bu, mungkin siapa ketoprak atau ketoprak ya, ketoprak yang bisa ketoprak mungkin ngajarin anak-anak sini Bu gabung Bu, ngajarin ketoprak sama anak-anak ya, misalkan terus waktu pentas seni atau gelar karya bisa ditampilkan ketopraknya gitu ya Bu ya, bisa di make upin ibu-ibunya sendiri, jadi kita tidak mengeluarkan modal gitu kan. Kalau kita menunggu modal dari atas kan juga nggak ada buat uang buat macai anak, keterampilannya nggak ada Bu. Misalkan ibu-ibu punya keterampilan buat make up, bisa waktu gelar karya itu anak-anaknya di make upin sendiri. Kalau punya badan itu kan selain main ketoprak kan plusnya juga bisa make up. Oh iya Bu, Pundi ya ibunya Bagas ya. Ibunya Bagas bisa gabung sini Bu. Monggo sini gabung ibunya Bagas. Ini kan dia ahli menjahit. Kita misalnya kalau kedepannya itu kita bisa memanfaatkan kain baca, bisa kita buat keset, bisa untuk anak-anak. Kayaknya di sekolah nanti saya coba cari ya kain perca, mungkin bisa buat kegiatan ibu-ibu di sini bikin keset misalkan ya, kita bikin keset kemudian kesetnya bisa dimanfaatkan ditaruh di depan-depan kelas Tapak meja itu saya dulu pernah belajar tapak meja dari kain perca, nanti kita cetak bulat-bulat, terus kita jahit pinggir-pinggirnya, tengahnya terus diserut gitu, nanti terus dirangkai. Nah ini budenya kita juga ahli loh Bu, tapi dia termasuk orang yang malu-malu Bu, karena tidak mau mengungkapkan lihatkan keahliannya. Sebenarnya itu kalau orang tua murid mau bersatu kompak ya buat kemajuan anak-anak kita ini malah hebat sekali nanti kalau ibunya Priyanto mungkin ada saran apa ini Bu? belum tergali mungkin ya. Bagus sekali ya. Nanti kita bikin komunitas, mungkin bisa diketuai punya Pinca atau apa. Nanti mungkin bisa minta fasilitas sama sekolah Bu. Kami mau bikin komunitas boleh enggak? Nanti saya bantu ngobrol. Terus mungkin pertemuannya 1 bulan sekali di aula, misalkan setiap hari apa kan kalau anak-anak masuk di dalam kelas kan ya, ibu-ibu bisa kumpul di aula, bisa ngobrol-ngobrol bersama baiknya bagaimana gitu nggih. Kalau anak-anak belajar, kita juga belajar Bu. Bagus sekali itu ya. Setelah istirahat kita kembali mengurus anak-anak. Bagus sekali gitu. Jadi memanfaatkan waktu yang ada di sini, kita dapat hal yang positif. Betul, selain juga mendapatkan nanti manfaat, kumpulnya manfaat ini juga manfaat silaturahmi, jadi bisa mempererat antara yang orang tua dari SD, SMP, SMA bisa guyub nggih. Terus lagi juga kan ngobrolnya juga nanti pindahnya ke aula semua, kegiatannya di sana semua, malah bagus sekali ya Bu ya. Wah senang sekali saya, nanti saya komunikasikan sama kepala sekolah. Sama itu Bu. Ada lagi Bu? Ngobrol apa lagi Bu? Yang bisa bikin jamu mungkin ya? Jamu kalau ini lagi kan puasa nih Bu, yang kalau dulu itu guru-guru itu urunan Bu, jadi guru-guru urunan 10.000, 20.000 dititip, terus dikelola hari Kamisnya itu biasanya kita jadi takjil ngajak anak yang deket sini buat bagi. Nih mungkin Ibu punya rencana Bu, aku bisa nggawe apem Bu, aku bisa nggawe jajan ini, misalkan aku nyumbang bakwan, misalkan aku nyumbang ini, gitu boleh kok Bu? Monggo pun dilibatkan orang bagian kita mau kok. Ternyata sungkan Bu, jadi guru tuh mau gitu melibatkan orang tua juga ada pekewahnya, soalnya kan ya gitu nggih. Mungkin kalau nanti dilibatkan misalnya kita monggo Bu, siapa yang ingin menyusul misalnya ingin kita menyumbang apa misalnya berupa uang nanti yang dikelola sekolahan, terus nanti untuk bagi takjil ya kita kayaknya kalau uang itu sulit Bu, juga nggak boleh kan kita mengumpulkan uang. Mungkin ajan aja. Mungkin nanti saya komunikasikan sama wali kelasnya masing-masing. Nanti kedepannya kalau sudah Ramadan dan wali kelasnya mengabari kalau hari ini mau ada pembagian takjil. Jadi kalau mau titip misalkan kolak, jajan-jajan bisa diposkan, dikelola di sekolah. Itu aja ya Bu ya. Jadi bersama-sama. Kalau uang itu nggak boleh. Itu saya sempat kan Bu. Itu kalau misalnya kita mau nitip sesuatu bisa nggak ya? Saya pernah
pernah berpikir seperti itu. Soalnya kan saya pernah sering lewat ya tahun masa itu anak-anak sini bagi takjil. Itu kira-kira kalau kita ikut ambil bisa nggak ya? Saya pernah berpikiran seperti itu. Cuman belum. Sebenarnya tidak pakai mobil. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Iya. Kalau nggak misalnya kalau nggak banyak ya minta 5 atau Iya, berapa betul. Nggak usah banyak. ya, 5, kalau heci 5 dikumpulkan misalkan. kalau dikumpulkan kan jadi banyak. Jadi banyak. Ya, monggo Bu. Ya, Itu terima apa? kasih. Kita dulu. Gimana Bu? Wah, poso itu sama besok ikut poso. Kalau tinggal Belum, kayaknya belum Bu. tinggal 12 Belum. Kayaknya pas puasa kayaknya ujian kayaknya. Kayaknya ya, pas waktu puasa itu kita ujian. Juni ya, tahun pelajaran baru kan Juni. Boleh ngobrol, boleh pakai ini. Buat monggo dipegang. Nah, ya monggo. Dimasakin saya boleh, boleh. Ya. Jadi sama-sama ibu boleh. Kan kita punya kompor ya Bu. Punya kompor. Jadi Berarti sama-sama itu Iya. sama-sama kerja nanti Iya, betul. nanti tinggal yang bagi pihak sekolahan dan Nah, kalau yang rumahnya deket misalkan pengen ikut juga boleh. Nah, Mbak Pinca kan juga deket nih sama kita. kita belanja bareng-bareng, masak bareng-bareng di sini, nanti di packing sini, nanti biar anak-anak yang distribusikan. Iya, alhamdulillah Bu. Monggo, Senang sekali monggo, saya Bu. nggih. Ya nanti itu ya saya komunikasikan ke kepala sekolah dulu biar nanti kepala sekolah ke guru wali kelas yang lain diumumkan di grup aja grup kelas ya. Iya. Iya, ada grup kelas nanti biar wali kelas yang mengelola. Nggih. Terima kasih sekali, cukup ya. Iya. Ibu-ibu ya seru sekali kita mendapatkan banyak sekali penguatan untuk pengembangan kebaikan pendidikan di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu tugas saya ngobrol santai bersama ibu-ibu hebat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Salam. Halo, Assalamualaikum. Halo sahabat CGP, saat ini saya sedang berada di kantor Kepala Desa Kabungan Kidul di mana Sekolah Luar Biasa Negeri Rembang berada di wilayahnya. Yuk ikuti kegiatan saya mewawancarai Kepala Desa Kabungan Kidul. Assalamualaikum Bapak, saya di SLB Negeri Rembang mendapatkan tugas dari pendidikan kurikuler untuk bertanya mengenai sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Untuk surat tugas saya. Mbak Anissa dan Jadi ini ngobrol santai aja ya Ya. Pak. Maaf sebelumnya sudah mengganggu waktunya Bapak. enggak ya. Jadi SLB Negeri Rembang itu termasuk di wilayahnya Desa Kabungan Bisa Kidul ya, Pak. kapan itu ya. Itu saya izin bertanya Bapak, masyarakat di Desa Kabungan Kidul itu SDA-nya itu lulusannya sekitar apa nih misalkan? Mayoritasnya sudah di SLTA kebanyakan di wilayah Rembang itu. Kalau luas wilayahnya sih Pak, Luas wilayah sini Halo sahabat CGP, mohon maaf video tadi terputus karena ternyata saya lupa meng-on-kan kamera saya. Tetapi sudah saya catat hasil wawancara saya dengan Kepala Desa Kabungan Kidul. Untuk itu saya akan melanjutkan videonya menggunakan catatan yang sudah saya buat. Jadi luas wilayah Desa Kabungan Kidul yakni
308,86 hektar dengan jumlah penduduknya 4.675 orang. Kemudian dengan jumlah kakak 1.528. Nah, mayoritas lulusan dari masyarakat di Desa Kabuhan Kidul yaitu SLTA atau SMA. Kemudian jenis pekerjaannya yaitu PNS, wirausaha, pertanian, dan juga peternakan. Nah, di sini juga ada UMKM industri, yaitu yang pertama usaha pembuatan kerupuk, kemudian usaha gerabah dari tanah liat, kemudian usaha peternakannya yaitu peternakan kambing dan juga ayam. Kemudian di wilayah Kabuhan Kidul juga ada usaha perumahan. Selanjutnya di Desa Kabuhan Kidul ini terdapat 5 RW dan juga 27 RT. Nah, di wilayah Desa Kabuhan Kidul ini juga terdapat Rumah Sakit Umum Daerah Rembang, namanya Rumah Sakit Dr. Andes Sutrasno, yang juga sudah MOU dengan sekolahan kami. Jadi ketika RSUD merayakan ulang tahun, nah biasanya itu RSUD mengundang guru dan juga murid-murid kami untuk pentas seni di acara tersebut. Contohnya seperti acara yang kemarin nih, sudah selesai ini, ada acara ulang tahun HUT RSUD. Jadi murid kami menampilkan tari jaranan. Kemudian di Desa Kabuhan Kidul juga tiap tahunnya memiliki 2 kebudayaan, yaitu wayang kulit dan juga di Dukuh Rumput Malang. Jadi Desa Kabuhan Kidul ini punya perdukuhan juga nggih. Dukuh Rumput Malang ini biasanya ada budaya ketoprak gitu. Nah, budaya ini biasanya berlangsung ketika ada sedekah bumi ataupun ketika 17 Agustus begitu. Kemudian wilayah Desa Kabuhan Kidul ini juga terdapat persawahan nggih. Di wilayah SLB Negeri Rembang ini sebelah utaranya udah sawah. Kemudian juga ada peternakannya, juga ada perkebunan tebu di wilayah Kabuhan Kidul. Untuk itu sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan hasil wawancara saya dengan Pak Marjoni selaku Kepala Desa Kabuhan Kidul. Terima kasih. Assalamualaikum, saat ini saya sedang berada di kediaman rumah Bapak Susilo selaku Ketua Komite Sekolah dari SLB Negeri Rembang. Saat ini saya akan berdiskusi santai mengenai aset yang dimiliki oleh SLB Negeri Rembang. Assalamualaikum Pak Sus. Waalaikumsalam. Sehat nggih Bapak? Alhamdulillah Iya. sehat. Saya ini dapat tugas dari pendidikan guru penggerak Bapak. Saya mengikuti diklat pendidikan guru penggerak dan mendapat tugas untuk berdiskusi mengenai aset yang dimiliki oleh sekolahan dan bagaimana cara pengembangannya. Mungkin Pak Sus bisa membantu saya mungkin menggali potensi murid-murid atau menggali potensi yang ada di sekolahan, mungkin saya kurang paham. Mungkin Pak Sus ini selaku Komite Sekolah SLB Negeri Rembang mungkin bisa membantu saya. Begitu deh Bapak. Sebisa saya kan Iya. saya bantu dengan keterbatasan Iya. saya. Iya, kalau anak-anak SLB dengan ketunaan seperti tunagrahita itu kan nggih Pak Sus sudah paham nggih Pak dengan keadaan anak nggih Pak. Menurut Pak Sus itu bagaimana Pak caranya kita yang menggali potensi mereka? Ya, kita guru harus dengan sabar ya menjajaki kemampuan anak, diawali dengan yang paling mendasar, yang nanti kita harus sabar menggali potensi yang ada dengan secara bertahap demi sedikit, dimulai dari yang paling mendasar. Kemudian Pak, kita kan harus selalu berpikir berbasis aset ya, berbasis
pola pikir yang baik kemudian bisa kita manfaatkan. Kalau anak-anak, menurut pengalamannya Pak Sus nih, anak-anak tunagrahita ini Pak, yang jenengan kan dulu juga pensiunan dari SLB nggih, mungkin punya pengalaman dulu-dulunya itu anak-anak tunagrahita yang dahulu itu bagaimana Pak? Mungkin nanti bisa saya jadikan sebagai pengalaman gitu. Kalau kami bandingkan Bu, ya, keadaan anak-anak waktu itu ya dibandingkan dengan yang sekarang sudah jauh berbeda, karena apa ya, perkembangan teknologi maupun potensi pendidik waktu itu dengan yang sekarang sudah jauh berbeda. Kaitannya dengan apa ya, kegiatan-kegiatan yang memerlukan dana itu waktu dulu dengan sekarang sudah jauh berbeda. Jadi sebaiknya ya kesempatan yang ada yang sebaik-baiknya dimanfaatkan ya sebaik-baiknya. Seperti ada kegiatan IHT seperti kemarin itu, saya sangat senang sekali, mendukung sekali, dan itu sangat bermanfaat dirasakan bagi para orang tua siswa yang bisa memberikan bimbingan pengasuhan pada putra-putrinya yang sinkron dengan apa yang didapat di sekolah dari para pengasuh, dari guru-guru di sekolah. Kadang kan yang di sekolah dia ajarkan begini, tapi yang di rumah kadang-kadang orang tua karena keterbatasan tentang pengetahuan sikap-sikap anak, perilaku anak, dia kadang tidak sinkron dengan apa yang diajarkan guru. Jadi dengan kegiatan IHT semacam itu supaya bisa mensinkronkan antara apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang orang tua asuh di rumah. Iya, betul sekali Bapak. Kemudian nih Pak, mengenai fasilitas yang ada di sekolah nih Pak, menurut Bapak ini bagaimana ini? Sudah yang jenengan kembali lagi, kalau masalah fasilitas, sarana dan prasarana yang dulu waktu kami masih awal di situ sampai sekarang itu jauh berbeda. Memang kita juga tidak maido ya, karena ya memang zamannya begitu ya. Waktu itu ya tidak, ya keuangan tidak seperti sekarang. Guru-gurunya juga sudah jauh lebih baik daripada yang dulu. Itu secara kenyataannya Bu. Iya. Kemudian Pak, ini kalau berpikir berbasis aset yang di modal sosial nih Pak, kemarin itu saya sudah berbincang sama wali murid juga Pak. Mereka itu kepengen diwadahi oleh sekolahan, kepengen diadakan seperti kayak kelompok wali murid, apa ya namanya ya? Loh, sebenarnya Apa ya namanya dibentuk wadah kelompok wali murid kan, komite sekolah juga wadahnya wali Iya. murid ya. Maksudnya itu gini loh Pak, mereka itu minta kayak ketika mereka menunggui anak-anaknya di sekolahan itu ya di depan teras itu loh Pak, mereka itu kepengennya itu ada wadah yang bisa mendukung mereka untuk berkreasi. Iya. Ide dari wali murid semacam itu bagus. Sebenarnya waktu kami masih dinas itu di SLB Negeri Semarang itu dulu diarahkan dari pihak kepala sekolah waktu itu, wali murid yang menunggu itu diberi kegiatan ya, itu menjahit, merendam, membuat keterampilan apa, membuat keset, membuat sapu itu di SLB Semarang itu. Itu juga. Itu Pak ya. Kalau sekarang mau ini ada ide dari wali murid, saya kira lebih baik lagi karena munculnya dari yang minat kan dari wali sendiri. Betul Pak. Iya, ini Pak semacam komunitas gitu loh Pak, baru kecil ya. Komunitas wali murid kepengen banget itu difasilitasi membuat grup
komunitas wali murid gitu. Di bawahnya komite mungkin ya Pak, kan komite ada sendiri. Kayak seragam sekolah kan sekarang tidak diperkenankan jual beli kan sekolah kan. Nanti kan yang mengelola juga komite, mungkin kalau dengan adanya komunitas kan mereka saling mengenal satu sama lain antara yang SD sampai SMA. Kemudian ketika mereka mengelola seragam sekolah biar bisa sama, itu kan mungkin lebih enak ya Pak ya. Ya, maksudnya kalau begitu ya lebih enak, tidak ada kecurigaan pihak wali siswa terhadap pihak sekolah begitu ya. Kemudian apa lagi ya Pak ya? Baik, Bapak Ibu, demikian diskusi singkat saya dengan Pak Susilo selaku Komite Sekolah SLB Negeri Rembang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian aksi nyata modul 3.2, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.